Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, Dewan Guru, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya, di pagi hari ini kita akan memulai, atau bahasanya dengan kita akan menutupi program ini ya, yang mana sebelumnya tertunda, dari materi pembatal keislaman, yang mana ini merupakan materi yang Masya Allah ya, sangat penting, tetapi tidak cukup untuk dibahas satu kajian. Tetapi insya Allah secara umumnya kita sudah mendapat gambaran dari penjelasan oleh para ulama terkait tentang pembatal keislaman. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Banyak kitab yang menjelaskan tentang pembatal keislaman. Secara umumnya Al-Imam Az-Zahabi telah memulai kitab beliau dengan Al-Kabair, dosa-dosa besar, diantaranya juga ada juga termasuk di dalamnya pembatal-pembatal keislaman. Tetapi yang ma'ruf, yang lebih populer, itu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala dengan kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan beliau rahimahullah ta'ala hanya menyebut 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman yang hanya beliau sebutkan di dalam kitabnya ini. Kenapa beliau hanya menyebutkan 10? Banyak jawaban dari kalangan para ulama, di antaranya menjelaskan bahwa saja 10 yang dia sebutkan di dalam kitabnya tersebut itu pembatal keislaman yang memang sudah disepakati tentang keluarnya seorang dari perbuatan atau ucapan yang dilakukan, yang ditulis dari 10 tadi. Alasan yang kedua, disebutkan hanya 10 saja, itu yang besar-besarnya. Adapun yang kecil-kecilnya tidak akan disebutkan. Sampai-sampai seorang ulama menulis sekitar 400 dari pembatal keislaman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna. Ya. Salah seorang ulama menulis kitab, di dalam kitab ini menyebutkan 400 pembatal keislaman. Jadi banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah ya, kita dikasih mulakhasnya, talkhis, ringkasan dari rangkuman para ulama yang mana mereka sudah menuliskan kitab ini jauh hari ya. Taib. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sekarang apa yang dimaukan dari
ucapan kita kalau kita mengartikan secara bahasa Indonesia pembatal keislaman. Yang mana kalau kita kembali kepada bahasa Arab itu disebut sebagai nawakidul Islam. Nah, di sini saya akan menerangkan dari segi bahasa aja dulu ya, karena kalau kita akan menjabarkan satu demi satu, bab demi bab, ini bisa butuh kajian setahun ya. Tapi karena waktu kita singkat, cuma 1 jam, saya akan kasih poin-poin yang paling penting aja dari kaidah dalam pembatal keislaman ini. Baik. Poin yang pertama, dari ucapan kita nawakidul Islam, pembatal keislaman. Apa arti dari nawakid ini sendiri? Dan apa arti dari Islam? Sehingga kita paham nanti, oh ini pembatal keislaman, maunya ini kan itu. Baik. An-nawakid ambil dari etimologi bahasa Arabnya ya. Ini kan jamak ya. Kata majmu'. Nawakid jamak dari jamak sighah muntahal jumu' ya, jamak taksir. Nawakid, masajid ala wazan mafail. Sedangkan secara isim mufradnya ya, kata tunggalnya diambil dari kata an-naqdu. Sedangkan an-naqdu secara bahasa para ulama mengatakan ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Jadi naqad artinya adalah merusak, membatalkan sesuatu setelah dia sempurna. Jadi dibatalkan, dirusak semuanya. Ibarat kita udah nyusun-nyusun bagus tuh ya, ada permainan-permainan Lego atau susun-susun bangunan, tiba-tiba ada anak kita atau ada adik kita merusaknya. Ya. Kita sebut perbuatan itu sebagai naqdu. Seperti ucapan para ulama dalam sebuah ucapan dalam bahasa Arab, naqadul bina idza hadama. Bangunan itu dihancurkan, ya. Bangunan itu dirusak kalau dia menghancurkan bangunan tadi. Atau ucapan yang lain, wa naqadal habal wal ghazal idza halla taqatahu. Seorang itu melepaskan ikatan tali dari leher binatang apabila dia mencoba untuk merusaknya. Itu diambil dari kata an-naqdu, ya artinya merusak. Ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Taib. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum buka firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 92. Tafadhal, siapa yang punya Al-Quran, silakan buka firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 92. Udah? Saya ingin aja antum ingin ikut juga di dalam acara ini. Fadhal, siapa yang ingin baca di antara antum yang ikut kajian kita pagi hari ini, silakan dibaca firman Allah surat An-Nahl ayat 92. Baik, fadhal. Salah seorang aja, siapa yang ingin membantu untuk membacakan warfa sautak dan bacanya coba dikeraskan, kemudian diartikan.
Falyatafaddal al-mashkura. Silakan para dewan asatid, guru-guru yang saya hormati, buka firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 92. Baik, mungkin Ustadz bisa tunjuk satu orang, Ustadz, biar ada Siapa rasa itu? gregetnya itu, Ustadz. Saya nggak tahu. Nah. Surah, Ustaz. Ada juga Surah An-Nahl, Ustadz. ya 62, 92. Nahl. Sembilan 92, Ustaz. Ya. Ya. Ayo, fadhal iqra. Warfa sautak. Intazir, Ustaz. Ma wajadta? Insyaallah. Las. An-Nahl 92. Isnan wa tis'in. Isnan wa tis'in. Taib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا يا أستاذ. أيوة نعم. طيب. ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من غزلها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Nah, sekarang coba anti artikan dari wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan. Artikan juga. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, itu dia. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kau seperti wanita-wanita ya, yang mencerai benang-benangnya setelah dia kuat. Ada di kalimat sinilah ya, naqadat ya. Jadi diambil dari ucapan an-naqdu atau nawakid ya, mencerai, dicurai satu-satu. Mimba di kuwatin angkasan tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Baik, ini ayat ya yang dijelaskan untuk menjadikan pondasi an-naqdu secara bahasa. Antum bisa lihat kitab para ulama di antaranya Al-Mu'jam Al-Wasit ya, halaman 987. Baik. Sedangkan definisi nawakid al-Islam fil istilah fi syara' secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama kita artinya adalah
Al-inhiraf an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Sawa'un kana al-inhirafu bil qaul kasabbillah war rasul au bil fi'il kazabhi li ghairillah au bitark kal i'radi an dinillah la yu'allimuhu wa la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Baik. Nawaqidul Islam secara istilah syar'i artinya adalah seorang berpaling. Seorang berpaling dari syariat Allah. Kepada hal yang lain. Sama aja bentuk berpalingnya seorang itu dengan ucapan. Jadi orang itu berpaling keluar dari syariat Allah berbentuk ucapan. Seperti contohnya kasabbillah. Mencela Allah. Mencela Rasul. Bahasa kita istihza. Ya, mengolok-olok agama. Menjadikan agama ini bahan candaan. Atau berpalingnya seorang, keluarnya seorang dengan perbuatan bil fi'li. Seperti apa? Zabli ghairillah. Menyembelih kepada selain Allah. Kemudian kata beliau lagi menyebutkan contohnya mengencingi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai tempat dia buang air. Ini ada dia yang dilakukan oleh para orang-orang gila ya. Atau mereka ingin mencari ilmu katanya harus melakukan ini. Memang bisanya seorang mendapatkan bantuan dari jin harus melakukan perbuatan kufur dulu. Baru dia dapat. Ada feedbacknya ya. Kalau gratis saja nggak ada. Ya. Baik. Yang terakhir, bentuk seorang keluar berpaling dari syariat Allah itu dengan bitar, dengan menolak. Seperti apa? I'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada rinci-rinciannya ini ya, semuanya. Baik. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi artinya nawaqidul Islam itu seorang berpaling. Berpalingnya ini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan i'rad, ya. Dan sebagian para ulama tidak membedakan antara pembatal keislaman dengan kekafiran. Perbuatan kufur, al-kufru. Atau yang kita sebut dengan perbuatan yang mengeluarkan seorang dari Islam, murtad. Ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya saya akan nukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 20 halaman 86. Kata beliau, qala Syekhul Islam rahimahullah taala, al-kufru adamul iman bittifaqil muslimin. Kufur itu, kalimat kufur ya, yang kita dapatkan di dalam Al-Quran ya, faulaika humul kafirun, atau istilah-istilah yang ada di dalam hadis Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Lafaz-lafaz seperti itu yang kita dengar baik dari Al-Quran
atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, maksud dari kufur adalah adamul iman. Jadi iman itu nggak ada lagi di dalam hati seorang. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nggak mungkin seorang berzina, nggak mungkin seorang minum khamar, nggak mungkin seorang melakukan segala maksiat, ya. Tak kala dia melakukannya, ya, dia dalam kategori wa huwa mu'min, beriman, ya. Al-kufru adamul iman. Kekufuran itu disebut sebagai adamul iman. Nggak ada keimanannya. Bittifakil muslimin. Ini menurut kesepakatan kaum muslimin. Jadi kalau istilah para ulama, ittifakul muslimin, ya muslimnya para ulama juga, ya. Bukan ittifak kaum muslimin yang seperti kita, enggak lah, ya. Karena kita belum pantas, ya. Kita pun belum tahu, belum bisa kita memilah-milah, ya. Kalau para ulama mengatakan bittifakil muslimin, itu para ulama. Sawa'un i'taqada naqidahu wa takallama bihi aw lam ya'taqid syai'an wa lam yatakallam, kata beliau. Sama aja perbuatan dia tadi itu meyakini ini pembatal keislaman, yang mengeluarkannya, dan dia mengucapkannya, atau dia tidak meyakininya sedikit pun, ya, dan tidak mengucapkannya, ya. Ada orang melakukan sholat, ya. Ada orang yang melakukan puasa, dia meyakini yang seperti itu, tetapi dia dikufurkan, ya. Ada seperti itu nanti. Atau ada orang melaksanakan sholat juga, ya. Tapi dia menghalalkan perbuatan zina. Zina itu halal di dalam Islam. Khamar itu halal, ya. Itu sama, ya. Baik. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian lebih lanjutnya, kita akan nukil dari Dewan Fatwa Al-Lajnah Daimah. Ini kitab bagus, ya. Sejumlah fatwa-fatwa para ulama yang dirangkum di Fatwa Lajnah Daimah. Ini berjilid-jilid besar, ya. Jadi nomor fatwanya bisa antum lihat di 20.212. Atau di nomor 7.150. Ya, saya akan kasih marjaknya, ya. Marji'nya, ya. Rujukan-rujukannya bisa antum kembali di situ. Atau kitab beliau, ya, yang berjudul dengan Durrassaniyah, ya. Ini Durrassaniyah ini fatwa ulama. Jadi ulama-ulama Najd ini dikumpulkan fatwanya di situ. Dan di antaranya mu'alaf, ya, kitab-kitab tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di dalam kitab ini, Durrassaniyah. Nah, di dalam kitab Durrassaniyah, ya, jilid 10 halaman 87 dan 88. Para ulama mengatakan, ya, yang saya sudah nukilkan tadi, pertama di dalam Fatwa Lajnah Daimah, kemudian di dalam kitab Ad-Durrassaniyah, ya. Baik. Ini yang menulis ini, yang mengumpulkan ini, ya, penulis dari Hasyiah Usul Salasah, ya, bin Qasim, ya. Baik. Mereka mengatakan wa nawaqidul Islam qad takunu fi'liyatan wa qad takunu i'tiqadiyatan wa qad takunu qauliyatan. Jadi mereka membagi nih sekarang.
yang namanya pembatal keislaman secara umumnya itu terkadang masuk kategori ucapan. Ya, ucapan ini banyak, nanti seperti contoh yang akan beliau sebutkan di Nawaqid yang ke-6 ke-7 ya. Oh, ke-6. Ke-6 beliau mengatakan al-istihza, ya. Al-istihza bisyai'in min dinillah. Seorang istihza dengan segala sesuatu dari perihal agama Allah. Dan ucapan ini, istihza ini yang disebutkan oleh para ulama, pembatal keislaman bentuknya istihza ini sama aja sengaja ataupun tidak sengaja tetap dikufurkan. Berbeda dengan yang lain nanti ya. Kalau yang lain nanti kalau nggak sengaja, ya kalau nggak tahu, kalau nggak paham, tidak dikufurkan. Tetapi khusus pada kategori istihza ya, itu para ulama tidak memberi keringan padanya. Ya. Sawan kana amdan au bi ghairi amd. Sama aja dengan sengaja atau enggak sengaja. Jadi bahaya nih istihza ini ya. Jadi kita harus menahan lisan kita, menahan ucapan kita agar tidak terjatuh dalam menjadikan agama ini bahan olok-olokan ya. Jadi kalau kita ingin membuat lucu ya, kalau kita ingin membuat orang ketawa, silakan ya. Tapi jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa neraka, jangan bawa-bawa surga ya. Itu nggak lucu yang seperti itu ya. Karena perbuatan tadi ini bisa mengiring seorang dalam keluarnya dia dalam Islam ya. Dan ini bahaya ya. Seperti ucapan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian seorang sahabat bercanda dia, ya bercanda setelah perang Tabuk ya, karena mungkin boring dia ya, suntuk di jalan habis perang, ya. Apa ucapan dia ya? Wallahi ma ra'ayna misla qurra'ina hadza arghabu butunan wala akzaba lisanan wala ajmana inna liqa. Jadi orang tadi ini yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari Muslim bercanda setelah perang tadi ya, di jalan kita mungkin gitu lagi capek kita ya, biasa nih ya seperti ini. Maka hati-hati ya, lisan ini bahaya, terkadang kita nggak paham, kita mengatakan sesuatu ternyata yang kita ucapkan tadi ini mengantar kepada neraka ya. Jadi bahayanya lisan kita harimau kita ya. Tidak pernah aku melihat pada hari ini, kata dia, seorang yang lebih ya, besar perutnya, ini menandakan rakus ya, buncit ya. Demikian juga ucapannya adalah dusta. Demikian juga orang yang paling penakut dalam perang. Padahal ini mau bercanda ini ya. Pingin bercanda, pingin cepat sampai supaya nggak lama kali perjalanannya, buat candaan lah. Kalau kita kan sekarang sering tuh stand up komedi lah bahasanya ya. Stand up komedi berdiri berapa menit untuk membuat orang tertawa ya. Tapi bawa-bawa nyinggung-nyinggung agama yang nggak asik ya, itu nggak asik ya. Langsung lah dikadukan perbuatan tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat ya di dalam surat Taubah yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu juga menanti bagaimana menyikapi hal tersebut. Turun ayat ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kalian tanya kepada mereka, sesungguhnya kami hanya bermain, hanya bersenda gurau, ya, hanya bercanda. Oh, bercanda kok, kan gitu. Sering kita. Saya cuma bercanda. Ini klarifikasi yang paling mantap ya. Senjata yang paling mantap kalau kita sudah melakukan istihza ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan itu bahan-bahan olok-olokan, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Ada yang mengatakan dia seorang munafik. Ya. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Dengan ucapan qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Jadi bahaya nih. Istihza seperti ini bahaya. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, ternyata sumber dari petaka itu adalah lisan kita sendiri. Dan di antara tanda kebahagiaan, ya, kita mampu untuk mengekang lisan kita. Ya. Tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sumber kebahagiaan adalah amsik alaika lisanak. Ya. Tahanlah lisanmu, ya. Tahanlah lisanmu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Wal yas'a alaika baituk, dan mencukupkan rumahmu. Ya, jadi kita di rumah kita sudah cukup ya dengan apa yang Allah berikan. Wal yabki ala khati'atik, dan tangisilah terhadap kesalahan kita. Ya, ini di antara najah ya. Taib. Ini yang pertama adalah pembatal yang berbentuk qauliyah, ucapan ya. Maka jaga lagi lisan kita ya. Taib. Yang kedua, nawaqid al-i'tiqadiyah, yang berbentuk keyakinan. Nah, ini ya. Tanpa kita pungkiri, ternyata kita hidup di masa-masa atau di lingkungan masyarakat yang penuh dengan keyakinan-keyakinan ya. Kalau bisa kita bilang itu khurafat. Saya, Anda semuanya ya. Hidup dari kecil di atas khurafat ya. Dan seperti inilah ya. Terkadang kita sedikit banyaknya terbawa khurafat tadi ini. Yang sudah ngaji, yang belum ngaji lah sama aja kan gitu. Karena melihat dari pertanyaan-pertanyaan, ya, seperti itu ya. Ada keyakinan-keyakinan yang masih beredar ya di lingkup masyarakat kita. Dan ini susah ya. Dan inilah yang dijadikan argumentasi bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan khurafat yang menyelisih tadi. Dengan istilah klasiknya apa? Ini sudah adat istiadat nenek moyang kami. Ya. Inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan kakek moyang kami di atas agama, di atas sebuah tradisi, ya, di atas sebuah acara-acara ritual. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami juga mencontoh dengan perbuatan mereka. Ya. Banyak ya. Alhamdulillah Allah selamatkan antum sudah mengenal sedikit banyaknya, tapi masih banyak yang belum kita mampu untuk menghilangkannya. Nggak usah jauh-jauh dari orang tua kita aja ya. Yang mana karena kebanyakan kita Islamnya dikategorikan Islam keturunan ya. Kita keturunan kita dari Islam dari nenek moyang ya, dari kakek, dari nenek. Ya. Sehingga sedikit banyaknya kita terpengaruh dengan adat istiadat ya. Apalagi kita tinggal di sebuah kampung ya, daerah-daerah yang sangat teguh memegang adat istiadatnya. Ini susah gitu ya. Banyak aja ritual-ritual ibadah per tahunnya, per bulannya, per minggunya. Yang mana sedikit banyaknya ya, kita mau nggak mau ya mulai ya. Kalau kita nggak kuat, terpaksa kita menjauh darinya. Ya. Nah ini termasuk ya keyakinan-keyakinan seperti ini. Seperti apa? Kata beliau, mereka mengatakan kaman ya'taqid anna Allahi khaliqan wa mudabbiran li hadzal qaun. Seperti kita meyakini bahwasannya bersama Allah ada yang lain dalam urusan pencipta, dalam urusan mengatur ya alam ini.
Ya, dalam masalah pemberi rezeki masih ada juga keyakinan-keyakinan kita ya. Rezeki ini tergantung dengan rezeki ini tergantung dengan usaha, rezeki ini tergantung dengan bos kita, rezeki ini tergantung dengan cuaca dan yang lainnya ya. Maka ini keyakinan-keyakinan yang harus kita rubah, kita harus perkuatkan lagi ya. Kama salil munafikin allazina yubtinuna al-kufr wa yuzhiruna al-islam. Demikian juga masuk juga dalam keyakinan ini orang-orang munafik ya. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampilkan keislaman. Itu nifaqul akbar ya. I'tiqad namanya, nifaq i'tiqadi ya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan sebutan ya ma'syara man amana bilisanihim walam tu'min qulubuhum. Wahai manusia-manusia, generasi-generasi yang hanya beriman dengan lisannya ada tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. La tu'zil muslimin. Jangan sakiti lagi orang-orang muslim. Wala tatabbau auratihim. Jangan cari-cari aurat mereka. Ya. Nabi panggil orang-orang munafik dengan sebutan seperti itu. Ya. Maka i'tiqad ini, keyakinan-keyakinan ini masih banyak ya. Dan ini susah ya, keyakinan-keyakinan ini. Kita harus rubah ya, harus kita berusaha merubahnya. Apalagi kita hidup di kedua orang tua yang belum mengenal Islam sesungguhnya ya. Dengan kategori Islam yang sesungguhnya belum tahu ya. Dan ini kita rasakan ya, bagaimana payahnya kita merubah sebuah keyakinan. Apalagi keyakinan ini udah dianggap sebuah ibadah ya. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Itu payah merubahnya ya. Nah, ini yang perlu kita kuatkan lagi, perdalam ilmu kita ya. Apalagi antum sekalian sebagai duta-duta ya, sebagai dewan guru yang mana Anda mengajar siswa-siswa yang sama juga dengan kita ya kan gitu. Sedikit banyak mereka akan bertanya nanti ya. Ini gimana Umi? Apa kalau panggil Umi ya? Gimana nih Abi kalau di sekolah ini panggil Abi guru dia ya? Atau gimana nih Ustazi ya? Ustazah ya? Perbuatan saya ini ya masih ada ya. Maka kokohkan dulu kita ya dengan keyakinan kita ya. Bersihkan dulu hati kita ya. Karena keyakinan ini payah ya berubahnya di dalam hati ya. Nggak ada yang tahu berubahnya hati seorang ya. Keyakinan seorang tiba-tiba kalau dia keyakinan tadi itu ya, dan dia belum berubah keyakinan tadi dan dia bawa mati ya, dikhawatirkan ya. Dan masih ada juga keyakinan-keyakinan seperti ini. Dan kita hidup di masyarakat yang seperti ini. Baik. Dan yang terakhir, nawaqidul Islam yang terakhir adalah nawaqid al-amaliyah. Yang berbentuk amalan. Anggota jawarih. Ya, ini banyak lagi. Banyak kali contohnya ya. Sujud kepada selain Allah ya. Menyembelih kepada selain Allah ya. Bertawassul ya. Dan banyak contoh-contohnya ya. Maka ini yang harus kita perhatikan ya. Kita harus tanamkan ya bahwasanya pembatal keislaman itu bukan hanya sekedar keyakinan ya. Pembatal keislaman itu bukan sekedar ucapan ya. Tapi pembatal keislaman itu ada yang bentuknya amal ya. Sedikit aja berakibat fatal ya. Sedikit aja berakibat fatal ya. Sadribu lakum masalan ya. Fi hadzal, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Fatalnya perbuatan walaupun dianggap itu kecil ya, mungkin biasa ya. Sebagaimana hadis riwayatkan Imam Ahmad ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, dakhala rajulun al-jannata wa dakhala rajulun an-nar bizubab. Ada salah dulu dua orang yang masuk surga karena lalat
ada dulu seorang masuk neraka karena neraka. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, gimana bentuk itu? Seperti itu kok bisa ya? Orang masuk surga karena lalat. Ya. Orang masuk neraka karena lalat. Kok bisa ya Nabi? Ceritakan kepada kami. Hadisna ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bercerita ya. Kana rajulani ya yamshian ya. Ada dulu dua orang yang berjalan ya. Ala qaumin lahum asnam. Melewati sebuah kaum. Ya ini sering kita ya. Misalnya kita lagi goes ya, lagi tamasya ya. Antum mengunjungi tempat-tempat yang memang di situ masyarakatnya sudah membuat ritual untuk tempat tadi ya. Kalian nggak boleh masuk. Harus melakukan ini dan itu. Tanpa pikir panjang, nggak apa-apa kan gitu. Udah nggak apa-apa, nggak ada keyakinan kok. Ini kita nggak meyakini nih kan udah. Lakukan, yang penting kita bisa happy-happy ya. Hati-hati nih ya, seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua orang tadi ini berjalan di sebuah kaum yang ada patungnya ya, berhalanya yang mereka jadikan ritual kalau orang mau lewat situ harus sesuatu. Ya dulu macam dulu kisah ya di zaman dulu ya, nggak tahu kita ya. Fi zamanil qadim ya. Dulu kalau ada istilahnya kalau mau masuk Candi Borobudur ya, antum nggak boleh pakai celana bolong kalau nggak salah saya itu ya. Harus tertutup. Kemudian harus pakai ikat-ikat itu ya, entah apa ya. Yang mana kita pingin kali masuk situ ya udahlah, nggak apa-apa, ini nggak ada apa-apa. Tapi ya jangan salah ya, ternyata disitulah permainan mereka ya. Mereka menjerumuskan kaum muslimin secara tidak langsung ke dalam keyakinan mereka ya. Dan ini hati-hati ya. Faqalu ya, maka kaum tadi berkata kepada keduanya, kalian nggak boleh lewat ya, hatta yuqarrib indahu syai', sampai kalian kasih sesuatu di patung ini. Maka salah seorang di antara satu ini fa qarraba zubaban, dia pukul lalat, nggak usah lalat, nyamuk aja kita pukul ya, kasih taruh situ. Fa khallu sabilahu fadakhalan nar. Kaum tadi ini kasih dia boleh lewat, silakan, karena dia udah memenuhi syarat ya. Lewat. Kemudian yang satu lagi qarib, ayo kurbankan seperti kawan-kawan yang pertama, karena dia memiliki dasar-dasar keimanan kepada Allah ini berimbas kepada perbuatan syirik kepada Allah walaupun kecil. Ma kuntu liuqarriba syai'an dunallah, nggak akan mau aku ya berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun lalat. Fadaraba unqahu fadakhalal jannah. Tapi kaum tadi itu nggak rela ya, nggak suka dia, kemudian ditebas dia, meninggal mati ya, dan dia masuk ke dalam neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus khawatir yang seperti ini ya, terkadang berimbas kepada agama kita ya, bukan hanya sekedar dunia aja. Baik. Jamaah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang terakhir ya, dalam pembahasan kita, tak kala kita ingin menyatakan ini perbuatan kufur ya, atau tak kala kita ingin memvonis seorang itu sudah kafir atau seorang ini murtad, ini nggak sembarangan ya. Harus punya dawabitnya ya. Harus punya patokan-patokan dan kaidahnya ya, yang disebutkan oleh para ulama ya. Al-kufr muayyan itu tidak bisa kecuali ada memang nasnya ya. Tapi kalau kita kufur secara umum ya, amalan ini mengantarkan kepada kekufuran, perbuatan ini mengantarkan kepada kekafiran, itu boleh ya. Tapi tak kalau kita mengatakan si fulan ini kafir ya, si fulan ini
sudah murtad, ya ini nggak boleh ya sembarangan. Terlebih lagi dalam Islam ketat, sehingga kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan seorang itu dari keislaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, ya faqad ba'a li hadihima. Ya. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir tanpa bukti, akan kembali kepada dirinya. Maka para ulama kita memberikan dawabit ya. Di antara dawabitnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah ya, tak kala kita ingin mengatakan kepada seorang itu kafir, harus adanya lengkap syarat dan intifa al-mawani. Syaratnya lengkap dan gak ada mawaniknya lagi, penghalang dia dikafirkan. Apa aja itu? Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama di dalam dawabit at-takfir, seorang itu berakal, ya. Karena akal ini merupakan tempat disyariatnya segala sesuatu ya. Mazinnatu taklif ya. Jadi akal ya. Mazal akal bakian ya. Selagi akal masih ada ya, seorang itu masih terkena beban syariat ya. Tapi kalau seorang itu tidak berakal, contohnya dia gila ya, atau dia masih kecil ya, nggak bisa dikafirkan seorang. Orang gila kalau mengucapkan kekufuran ya, atau melakukan perbuatan kekufuran tidak dikafirkan ya, namanya juga orang gila ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah mengatakan, rufi al aklam an salasa, pena diangkat dari 3 kategori orang ya. Di antaranya dari anak kecil ya, sampai dia balik, dari orang tidur sampai dia terbangun, orang gila sampai dia kembali lagi akalnya ya. Jadi orang gila kalau melakukan perbuatan kufur ya, atau mengucapkan ucapan kufur ya, namanya orang gila ya udah. Nggak kita katakan kok udah kafir ya. Ini orang gila nih, kafir nih, murtad. Rame-rame kita bilang dia murtad. Orang gila ya. Baik. Yang kedua adalah al-ilmu ya. Seorang mengucapkan dengan ilmu, dia tahu ya apa yang dia ucapkan ya. Dia mengetahui ya. Yang ketiga, iqamatul hujjah ya. Iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah ya. Kita sampaikan dulu, terus kita nasihati. Dan yang 4 ya, tidak dipaksa ya. Dan mawani seorang dikufurkan diantaranya adalah kejahilan ya. Kemudian tertutupnya akal seorang dikarenakan senang atau lagi marah. Atau yang terakhir, indahu syubhat, ada syubhat ya. Dan ini banyak contohnya yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Maka kaidah-kaidah ini harus kita pahami ya. Maka tidak sembarangan kita mengatakan si fulan kafir ya. Apalagi jahil ya. Jahil masih berlaku ya, dimanapun kondisinya ya. Meskipun sebagian para ulama memahami dan mengatakan la yu'zar bil jahal. Tidak ada uzur lagi bagi kejahilan untuk masa sekarang ya. Dan ini pembahasan yang kita kembalikan kepada para ulama kita ya. Pembahasan khilaf ini seperti ini ya. Tapi secara umumnya ini yang diletakkan dabit-dabitnya ya, patokan-patokannya ya. Dan banyak sekali dalil-dalilnya yang disebutkan oleh para ulama kita ya, tentang permasalahan seorang tadi ini gembira sekali ya, atau karena dia dipaksa ya untuk melakukan perbuatan kufur ya. Ini tidak masuk, tidak bisa kita kafirkan. Sebenarnya kisah kita tahu ya tentang Sumayyah ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali memang mereka dipaksa dan hati mereka tetap dalam kategori keimanan ya. Demikian juga kisah seorang yang berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku mati ya taburkan ya, bakar aku, kemudian debunya ditaburkan ya. Ternyata setelah dikumpulkan, dibangkitkan, dia ketemu kepada Allah. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku takut kepadamu ya Allah ya. Ini karena dia takut ya. Atau karena dia senang sekali, orang senang sekali, yang contohnya di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya. Seorang yang kehilangan kudanya, dia udah capek nyarinya, ternyata dia dapati kudanya tadi di samping dia. Dia mengatakan ya, sesungguhnya aku adalah Rob
ya, dan kau adalah hambaku, ya. Itu ucapan-ucapan yang menjadikan seorang itu tertutup akalnya, ya. Jadi tidak semata-mata kita kafirkan, ya. Jadi jamaah ikhwati fillah, ya, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum, ya. Ini saja, ya, materi yang kita sampaikan di pagi hari ini, ya. Kalaupun kita mau membahas kitab ini kan besar, ya, dan perincian-perincian banyak, ya. Apalagi step by step, ya, satu-satu kita akan jelaskan syirik, kemudian tawasul, ya, dan banyak lagi. Itu butuh, ya, waktu, ya. Tapi ini secara umumnya, ya, secara umumnya yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materinya kepada kita. Selanjutnya, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, Ustadz, kita tunggu sekitar 2 menit kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan ketikkan soalnya di kolom chat, ya, atau raise hand bagi yang ikhwan. Fadol ya Ustaz Jendri. Baik, kepada Ustadz Jendri dipersilahkan, Ustadz. Silakan, Ustadz. Yang sulit-sulit soalnya Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz. جزاك الله خيرا يا أستاذ. لا هذا الذي أشكل علي يا أستاذ. Masa askal indak? Ustaz, terkadang Ustaz kan, Iya. sebagian tokoh-tokoh yang ada di negeri kita ini Ustaz, dia Iya. setiap kali hari-hari besar, Iya. baik itu hari besar kaum muslimin, kaum kafirin, nah itu dia mengucapkan ya selamat hari ini, selamat hari itu, selamat hari ini gitu Ustaz. Nah, Iya. dan menurut persangkaan Ana ya kan, karena memang tokoh ini pun juga dekatnya dengan sebagian ustaz kondang. Iya. Yang Ana yakin dia sudah tahu sebenarnya apa hukumnya itu. Iya. Nah, itu Ustaz, apakah berlaku padanya juga apa ya, pembatal keislaman gitu Ustaz ya? Nah, atau kayak mana Ustaz kira-kira Ustaz? Karena Ustaz kadang kalau nengok di media sosial Ustaz, gampang kali gitu orang-orang itu mengkafirkan gitu kan. Nah, tengok nih Pak Fulan, dia mengatakan seperti ini, maka ini sehukumnya telah kafir. Nah, ini mohon pencerahannya Ustaz. Baik, ya, ini kasus-kasus ini banyak ya terjadi ya. Yang pertama harus kita pahami ya, dalam pengkafiran ini kita nggak akan bisa menghukumi sama semuanya. Apalagi kembali kepada tokoh-tokoh besar ya. Contoh besarnya adalah tentang presiden kita dulu Gus Dur ya. Banyak yang salah dalam memahami fatwa para ulama ya. Sehingga itu dibawakan untuk beliau ya. Dan para ulama kita yakin mereka sangat berhati-hati dalam masalah ini, nggak sembarangan ya. Setelah ditanya ulang, ternyata yang dimasukkan adalah untuk presiden kita, mereka kembali ya untuk ternyata fatwa itu bukan untuk beliau kan gitu. Beda ya antara individu satu dengan yang lainnya, nggak sembarangan kita mengatakan itu ya. Kita dulu mengatakan presiden kita ada kafir kan, Gus Dur ini. Ternyata kalau kita bertanya kepada para ulama itu harus detail kan gitu. Kalau mereka tanyakan tentang umum ya mereka kan jawab umum kan gitu. Tentang fatwa-fatwa umum itu diberikan kepada beliau kayak. Ternyata setelah dia tahu siapa yang kalian tanyakan ke presiden kalian, oh saya tidak pernah mengatakan seperti itu kepada presiden kalian kan gitu. Banyak yang mereka menarik lagi
fatwa-fatwa mereka ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Ada indahum para pembesar ini ada sedikit takwil di situ ya. Sehingga takwil inilah yang terlebih lagi mereka duduk di ustaz kondang, yang mana ustaz tadi itu tidak mengajarkan hal-hal yang detail yang seperti ini ya. Ya, karena basic-basic mereka tadi juga ya namanya juga ingin mencari suara dan yang lainnya, apapun yang mereka lakukan kan gitu. Dan tidak semerta-merta kita bisa mengatakan ini sudah kafir kan gitu, atau tokoh ini sudah keluar dari Islam. Itu nggak sembarangan ya. Harus kita terapkan ini iqamatul hujjah ya. Kita sampaikan dulu. Sudahkah kita pernah sampaikan kepada beliau secara langsung ya? Ternyata perbuatan ini. Kalau kita hanya sekedar praduga dan sangkaan, itu nggak bisa menghukumi ya. Seorang muslim, apalagi kehormatannya, inna dima'akum wa a'radakum haram ya. Oh, dia kan duduk dengan para ustadz. Ya, ustadznya mungkin nggak ngasih tahu ya. Ustadznya juga nggak perhatian dalam masalah itu ya. Ustadznya nggak cinta sama dia sehingga tidak menasihati dia ya. Maka harus ada yang namanya iqamatul hujjah. Udah kita sampaikan, udah jelas, udah yang berilmu semuanya. Ya, maka dawabit takfir ini nggak boleh ya. Nggak boleh sembarangan ya. Harus kita kuasai dan juga harus kita terus ya amalkan ya, prakteknya yang payah ya kan gitu. Maka kalau kita lihat yang seperti ini ya tadi, kita siap nggak? Yang pertama menasihatkan beliau ya, mengasih tahu ini ya. Kalau ada yang mengingatkan beliau ya, kita sendiri sudah paham ini ya sudah gitu. Jadi pembahasan kafir ya, si fulan kafir, si alan kafir, ini nggak sembarangan ya. Dan hak-haknya para ulama juga melihat seperti ini ya. Nggak bisa individu ya, nggak bisa kembali kepada individu ya, kata para ulama kita ya. Jadi kalau kita kembali kepada individu, semua orang bisa mengkafirkan lah gitu kan. Dan harus kita pahami bahwasanya kehormatan seorang muslim itu mulia ya, berharga ya. Sehingga kita terbedakan antara orang yang suka mengkafirkan dengan yang tidak. Karena di sini yang salah kafara kita, kadang kita sudah tersemat di dalam diri kita ini suka mengkafirkan pemerintah ya. Karena kita nggak paham tadi bagaimana para ulama sangat detail dalam permasalahan dawabit takfir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang Ustaz berikan. Kita lanjut Ustaz ke penanya yang kedua ya dari akhwat kita nih. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seseorang melakukan dosa besar berarti tidak ada keimanan di dalam hatinya Ustaz? Jadi bagaimana jika dia mati dalam keadaan setelah melakukan dosa besar tersebut Ustaz? Kemudian Ustaz, jika kita mengatakan tak sanggup membiayai anak sekolah, merasa kurang tawakal kepada Allah. Padahal tugas kita hanya ikhtiar semampunya dan berprasangka baik kepada Allah. Apakah itu termasuk kalimat kekufuran Ustaz? Thayyib. Silakan dijawab Ustaz. Ya, banyak nih pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama tadi, apakah seorang melakukan sebuah dosa, ya apakah tidak ada iman dalam hatinya ya? Bagaimana dalam keadaan kondisi dia mati dalam dosa besar tadi? Taib. Ini pertanyaan pertama. Seorang yang melakukan dosa, ya, ini menunjukkan dalam dirinya itu keimanannya kurang, naqisul iman ya. Dia nggak kategori kamilul iman ya. Berkurang keimanannya ya. Karena apapun ceritanya, orang yang beriman yang sempurna imannya, dia akan menahan diri ya dari perbuatan dosa ya. Sehingga Nabi sebutkan tadi ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang itu kecuali dia dalam keadaan mukmin. Maksudnya seorang yang mukmin kamil iman tidak akan melakukan seperti itu. Tapi seorang mukmin yang imannya lagi turun, naqisul iman ya,
dia akan jatuh ke dalam dosa-dosa ya. Maka kita tahu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang ya. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa ya. Jadi tak kala kita melakukan dosa, disitulah pada tahap-tahap kita lagi kendor iman kita. Masih di akan ada imannya, tapi tidak iman yang kamil, tidak iman yang sempurna. Bagaimana dengan seorang yang tak kala dia melakukan dosa kemudian dia mati ya? Maka kita jawab dia tahta masyiatillah. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia masih dalam kategori tahta masyiatillah. Kalau Allah ingin mengampuni dia, Allah akan ampun. Kalau Allah ingin azab dia, Allah akan azab ya. Selagi dia tidak mati di atas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua ya, seorang berusaha ya dalam hal nafkah, membiayai anak sekolah ya. Kemudian apa tadi, lupa saya pertanyaan. Coba ulangi lagi. Tayyib Ustaz. Jika kita mengatakan tak sanggup membiayai anak sekolah, merasa kurang tawakal kepada Allah, padahal tugas kita hanya ikhtiar semampunya dengan berprasangka baik kepada Allah. Apakah itu termasuk kalimat kekufuran, Ustaz? Tayyib. Ya. Apakah kita tidak menganggap perbuatan tadi ini termasuk kalimat kekufuran ya? Aku nggak sanggup lah ya. Tayyib, ini bukan kalimat kekufuran ya. Karena segala sesuatu itu ada sebabnya ya. Mungkin dia mengatakan tersebut ya sebab dia terbentur suatu masalah ya. Aku nggak sanggup ya. Tapi masih dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pemurah ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya. Di masa-masa seperti itu terkadang keimanan tadi ngedrop ya, turun ya. Tambah lagi dalam kondisi-kondisi untuk saat ini ya. Hingga timbullah ucapan-ucapan tadi ini. Ya. Ucapan-ucapan yang sekilas ya seakan-akan meragukan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezeki ya. Dan ini ada di dalam diri kita ya. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, kalaulah bisikan-bisikan setan itu ada ya, terlebih lagi itu hanya sekedar di dalam hati kita, itu tidak masalah ya. Malam yatakallam, selagi tidak dia ucapkan ya. Sekarang kita sudah ucapkan tuh ya, kayaknya aku nggak mampu lah kan gitu. Apakah ini jatuh ke dalam kekufuran? Tidak ya, tidak jatuh ke dalam kekufuran ya. Tapi kita sudah meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita berdosa ya. Maka kita minta istighfar kepada Allah, ampun ya. Kita ubah lagi ya. Karena tadi ada faktor-faktornya kita mengucapkan tadi ini ya, keadaan ya. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi itu semua. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Habis, sudah habis. Alhamdulillah. Syukron Ustadz atas jawabannya. Thayyib, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada pagi menjelang siang ini bisa sama-sama kita pahami dan kita amalkan. Dan kami berdoa semoga Ustadz beserta keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallah khairan atas faedah yang diberikan pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk saat nantinya. Amin. Dan kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khairan kepada rekan-rekan sekalian yang telah membersamai kami selama kurang lebih sebulan dalam rangkaian acara pelatihan yang diadakan yayasan kita ini. Jika ada jarum yang patah dan disimpan dalam laci. Ya. Kalau ada kata-kata admin yang salah dan disimpan dalam hati. Iya. Siap. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Iya. Musuh lah. Kalau Sakit, ada kata-kata admin yang salah, jangan diceritakan kemana-mana. Iya.
Toib, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbiasalah, berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.